Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini kami dari CGP Angkatan 10 ingin mewawancari Bapak mengenai keputusan yang bertanggung jawab masalah dilema etika di sekolah. Untuk lebih lengkapnya pertanyaan boleh Bu Indah. Nah, di sini kami menanyakan Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah mengenai dilema etikanya? Bapak betul. Oh iya. Terima kasih rekan-rekan CGP Angkatan 10 ya. Jadi pada kesempatan ini kami sangat senang sekali bisa bertemu dengan para CGP. Semoga para CGP selalu semangat dan sehat ya. Amin. Ya, jadi kalau konteksnya yang disampaikan tadi yang menyangkut dengan dilema etika, terutama dalam pengambilan sebuah keputusan, itu memang kalau untuk yang namanya pimpinan itu mengambil keputusan itu adalah sebuah tantangan. Karena apa? Seringkali keputusan itu tidak memuaskan semua pihak. Nah, seperti itu. Tetapi pimpinan tetap harus fokus dengan sebuah keputusan yang diambil. Karena masalah itu pada dasarnya bisa diselesaikan dengan suatu cara, bisa juga diselesaikan dengan tanpa cara. Maksudnya diselesaikan dia bisa selesai, tak diselesaikan dia selesai juga. Nah, tetapi sebagai seorang pimpinan dan pembelajar yang baik, ya kan, setiap ada masalah kita harus selesaikan. Nah, karena kalau misalnya kita tidak berusaha menyelesaikannya, berarti kita tidak bertanggung jawab. Kan seperti itu. Nah, jadi menyangkut dengan pengambilan keputusan itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya Mas Andi ya, Mas Andi, Ibu Indah, Bu Realita. Yang pertama tentunya kita harus lakukan identifikasi. Nah, jadi masalah itu untuk membuat keputusannya kita harus lakukan identifikasi. Ya. Nah, kemudian kita juga harus menggali informasi. Jadi kalau misalnya kita mau membuat keputusan terhadap masalah terutama yang menyangkut dengan etika ya Bu ya. Karena etika ini kan banyak nih etika ya, etika terutama kalau etika ini kan person, orang ya kan. Nah, jadi itu yang kedua tadi, ingat apa tadi? Dari menggali informasi. Jadi kita harus yang pertama identifikasi, kita lakukan identifikasi, kemudian kita harus mengumpulkan banyak data, informasi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa dalam pengambilan dan membuat keputusan itu kita harus siapkan plan A, plan B. Iya, kadang yang ini nggak jalan, nah, kita harus lakukan yang ini kan gitu. Beberapa alternatif ya Pak? Ya harus itu, kadang yang ini kita tidak bisa. Apalagi dalam buat keputusan itu kan pertimbangannya banyak. Nah, kalau poin yang kedua tadi mengumpulkan data itu, nah, kita bisa dapat dari siapa aja, misalnya kayak rekan atau yang bawah pun, kalau di sekolah ini sampai ke anak-anak pun kita bisa dapat informasi di monitor kalau ada. Kemudian yang ketiga tadi, apa tadi? Ingat nggak? Lakukan Buat ya. Kemudian yang keempat baru kita membuat sebuah analisa dari informasi tadi. Jadi dari data itu barulah kita buat analisanya untuk melakukan dan menentukan keputusan apa yang mau kita ambil. Kemudian yang kelima, itu keputusan itu wajib efektif.
Jadi kita harus efektif. Kalau misalnya keputusan itu yang kita buat tidak efektif, bisa jadi akibatnya tadi kita nggak berani membuat keputusan, akhirnya masalah itu iya gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu berada di dalam kelas juga seperti itu, misalnya kayak kami kepala sekolah kesulitan mengambil keputusan akibat dari guru yang motivasi mengajarnya kurang dengan banyak bermacam alasan, ya kan? Kita buat plan ini nggak jalan, kita buat plan ini nggak jalan, itu harus banyak plannya, ya kan? Sampai di tahap dimana keluar kebijakan. Nah, kalau itu udah terlalu tinggi kan. Nah jadi seperti itu. Atau Bapak Ibu sebagai guru juga terhadap siswa, ya kan, bagaimana meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, misalnya kan anak-anak kan banyak datang ke sekolah misalnya dengan permasalahan di rumah, sementara kita salah mengambil keputusan, kita ngejas anak itu nggak suka belajar dengan kita, padahal di rumahnya ternyata anak-anak ini banyak sekali kendalanya. Nah seperti itu. Jadi lakukanlah yang saya bilang tadi, step tadi kan, identifikasi dulu ini anak ini mengapa. Jadi jangan kita buat sebuah kesimpulan, karena keputusan itu keluar jadi tidak baik kalau informasi nggak ada, data nggak ada, kita nggak berhasil mengidentifikasi. Jadi nggak fokus dia jadinya. Jadi nggak fokus ke anak yang bermasalah, justru kita melakukan justifikasi atau istilahnya melakukan penghakiman yang sebenarnya tidak harus kita lakukan. Sama guru juga seperti itu. Kalau kepala sekolah tidak mengumpulkan banyak data, informasi, tidak melakukan identifikasi, nanti keputusan yang diambil itu bisa mengecewakan. Sudah pasti. Tadi ada yang mau Ini ya, Bu. Tadi Mana tuh Bu? Nanti saya coba berdua. Nah Pak, tadi kalau bilang langkah-langkah dalam mengambil keputusan, ada nggak Pak tantangan selama ini Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Oh iya, itu tadi di awal. Jadi kepimpinan itu dalam mengambil keputusan terhadap hal yang menyangkut dilema etika ini, itu tantangannya pasti ada. Gitu. Kadang yang dikeluarkan keputusan itu tidak tepat gitu. Gitu tadi, dan kita ngerasa juga, oh saya kok kayaknya agak tepat mengeluarkan ini. Tapi kan kita sebagai seorang pembelajar kan kita harus memiliki open minded, istilahnya suatu keterbukaan. Kalau memang itu kita keluarkan dan itu menjadi suatu yang tidak baik bagi misalnya rekan kerja kita, ya kita boleh kok menyampaikan mohon maaf dan sebagainya kan. Jadi kita tidak di istilahnya turunlah derajat kita sebagai pimpinan kalau kita menyampaikan hal itu kan. Mohon maaf, tadi sudah saya berikan ini ternyata belum tepat buat ibu atau buat bapak. Kita cari plan lagi kan, seperti itu. Iya, karena kalau misalnya kita tidak seperti itu, kita paksakan, nanti goal kita juga nggak jalan gitu. Dan kita kan di sini ada goal, sekolah kita kan ada goal, tujuannya, visi kita mau apa, itu kan ada. Kita paksakannya, ya nggak jalan. Kalau nggak jalan ya sama-sama nggak berhasil ya. Gitu, ya Bu. Tapi yang penting kita harus berani gitu loh. Kalau pimpinan leader itu harus berani, dan kita nggak bisa top down aja gitu. Kita harus terima juga informasi dari bawah untuk mengambil keputusan. masukan ya. Iya harus begitu. Karena keputusan ini kalau kita lambat, misalnya action aja sekian menit, sekian jam, ya kan, sekian hari itu, kalau lambat kita buat keputusan juga momennya hilang juga gitu.
akan terlupakan ya Pak. Iya, hilang ya. Terlupakan. Ya kan? Kan ada waktunya, semua kan ada Iya. waktunya, Bu. Ada tema. Iya. Itu ya Bu Indah. Iya. Nah, jadi ya tetap harus berani gitu. Karena kalau cerita tentang dilema etika ini, Banyak ya Pak. iya Bu, istilahnya itu nggak bisa kita lakukan hanya dengan step-step kebijakan ataupun aturan yang udah dibuat sekolah, tapi kita harus menyentuh juga ya dengan cara kita. Misalnya kayak saya kan caranya begini, beda mungkin dengan pimpinan B caranya begitu, pimpinan C caranya begitu kan. Ada beda. pemikiran yang Iya. lebih sekolah. Nah, jadi kadang ada juga yang tahu terhadap sebuah kesepakatan tapi sulit melakukan. Itu kan kita harus gali mengapa kan? Atau mungkin karena kebiasaan yang terjadi selama ini mungkin seperti itu ya, kita harus pelan-pelan gitu. Atau mungkin dengan musyawarah Bapak dengan anggota tim. Ya kalau musyawarah ya kayaknya mungkin udah banyak musyawarah ya, wajib musyawarah gitu. Nah, di sini ada meeting pagi, ya kan? Meeting bulanan wajib, karena meeting di luar itu juga tergantung. Jadi kalau di sini itu begitu ada temuan kita meeting. Oh gitu. Nah jadi ada temuan kita meeting, misalnya hari ini kita temui seperti ini terhadap pelayanan misalnya. Kita langsung meeting, di meeting itu kita sampaikan problemnya apa, kita harus close gitu. Kalau enggak nanti ada masalah satu, masalah dua, masalah tiga, ini yang numpuk, kita susah menyelesaikannya kan. Nah seperti itu. Jadi Pak, di dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini, apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam proses pengambilan keputusan? Iya. Ya, jadi pimpinan itu memang dia pimpinan, tapi dia tidak bisa jalan sendiri. Nah, contoh ini, misalnya saya bersama Pak Kasini, saya kan juga nggak informasi gitu. Saya dengar masukan, meminta masukan. Misalnya tadi ada kaca pada siapa, itu kan sebenarnya semua dalam rangka kita menggali informasi dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Nah, jadi orang-orang yang di sekitar kita, siapa saja itu bisa memberikan masukan buat kita gitu. Tapi kalau misalnya kita hanya berjalan seperti kacamata kuda, mohon maaf aja, kita hanya lurus ke depan aja, kita nggak ngeliat ke kiri kanan ke atas ke bawah. Kalau dalam memimpin ya nggak bisa gitu kan. Kita harus dengarkan juga. Dari dulu juga misalnya kita nanya apa kabar, apa info hari ini, gini. Tapi kalau saya tidak berpedoman pada satu orang, karena kalau satu orang ini nggak benar Bu, datanya kan semua gitu. Iya. Kita kan perlu cross check 1, 2, 3. Oh ternyata sama, oh berarti memang ini dia. Nah, jadi kalau misalnya secara pribadi yang namanya kita pimpinan ngurusi orang banyak, kan setiap keputusan tidak mungkin semuanya dari kita. Nanti kita jadi pimpinan bisa stres. Kalau misalnya ada masalah yang terlalu rumit Pak, yang tidak bisa Bapak selesaikan, kira-kira siapa yang bantu Bapak? Yang membantu, Ya. kita kan ada Terlalu hierarki. rumit gitu. Ya kita ada hierarki ini. Nah kita jalankanlah hierarki itu. Nanti dari Ya misalnya pengawas, kepala seksi, kacap, nah gitu. Jadi kan kita kan nggak sendiri. Kepala sekolah itu adalah orang yang ditunjuk, ditetapkan oleh gubernur untuk bertugas di satuan pendidikan. Nah, tapi selama ini insya Allah lah, kayaknya nggak banyak ngeluh saya Pak Kasih ya. Nah nggak ada ya, tapi ngobrol-ngobrol biasa sebenarnya saya ada yang mau, tapi saya tanya gitu loh. Misalnya aku punya masalah ini tuh nggak ada gitu. Karena itu tadi kalau ada masalah itu kan bukan masalah pribadi kita gitu, tapi masalah bersama kan. Ya kita harus buka aja gitu. Kita nggak boleh malu. Tapi kalau kita simpan nanti kumpul jadi banyak ya kita susah. Kan gitu ya Bu? Iya Pak. Paham maksudnya Bu ya? Paham. Cocok Bu? Cocok. Ah. Mandi? Terakhir Pak, Nah,
dari pengambilan keputusan Bapak sampaikan panjang lebar dan banyak pembelajaran. Menurut Bapak dari kacamata Bapak, apa pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan pengambilan keputusan tersebut, Pak? Ya, jadi itu tadi kita sebagai nanti Bapak Ibu calon pemimpin di satuan pendidikan, ya Bapak Ibu harus berani buat keputusan. Jangan dibiarkan misalnya masalah itu memang dia didiamkan aja selesai gitu loh. Tapi kan kita nggak ada pembelajaran jadinya. Makanya kita punya plan A, plan B, plan C. Nah, ini nggak bisa, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi kita harus berproses. Tapi kalau misalnya kita diamkan aja, ya kita nggak berproses. Nah, jadi dalam pengambilan keputusan itu, kalau misalnya kita ingin jadi leader yang baik, ya itu tadi, sebelum memutuskan, identifikasi, datanya dikumpulin sebanyak mungkin, buat plannya jangan satu, kemudian gali informasi. Silakanlah pilih alternatif tadi itu, pilih mana yang mau dikeluarkan keputusannya. Kemudian jangan lupa keputusan itu harus efektif. Tapi apakah keputusan itu memuaskan semua? Kayaknya enggak juga. Bisa. Nah, makanya kita harus fokus sama goal, bukan fokus sama person gitu loh. Goal kita apa gitu. Nanti kalau goal kita tercapai, itu person itu akan ngikut gitu loh. Sebenarnya mereka itu baik juga, cuma mungkin malu kan gitu. Malu mau ngikut, segan dan sebagainya. Makanya sekarang itu kalau misalnya nanti mau jadi pemimpin satuan pendidikan, jangan menganggap kepala sekolah itu raja. Nanti terlalu jauh gate-nya dengan ke bawah. Nah, kita memulai menggali data kita tidak dapat gitu. Terhambat kayaknya. Nah, misalnya kita mau ini nggak bisa, mau diskusi nggak bisa, meeting nggak ada. Mungkin kalau di sekolah itu meetingnya buka semester aja, sama tutup semester. Nanti di dalam perjalanan itu kamu nggak bisa. Ini pas sekolah nggak bisa gini nih, nah, nggak bisa. Karena kalau gini-gini, sementara kita jamnya 30, 40, kita melayani anak, belum lagi anak bermasalah, bisa saja orang itu kecewa sama kita. Jangankan 10, 1 yang kecewa aja, kalau pemimpin yang baik itu risih dia. Kok seperti itu? Nah, jadi tidak ada istilahnya kepala sekolah raja, kepala sekolah guru yang diberi tugas tambahan. Nah, jadi dia akan tiba masanya nanti dia akan jadi guru juga. Iya kan? Nah. Pak Andi, ada? Udah, mesti kita aja, kita di sesi kita nanti Pak Andi sendiri Ya. gitu. Nah, Pak Andi silakan, Bapak Ibu sini juga, saksi juga. Iya. Iya kan? Iya Pak. Karena ini kan master. Oh iya. Master sama master kan. Closing dulu. Ya. Oh, Terima iya, kasih, terima kasih Pak atas pertemuan hari ini. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kami. Kedepannya kami akan belajar lagi Ya. bagaimana cara mengambil keputusan terhadap diri mana di sekolah. Ya, oke. Tapi sebelum itu saya mau tanya, Ya, Pak. boleh kan? Boleh. Gantian saya yang bertanya. Nah, coba pertanyaannya, siapa dulu yang siap ditanya? Saya siap. Boleh. Ah. Ibu kan udah mengajar berapa tahun? Udah 18 tahun. Nah, sebagai guru kan, Iya. hal apa yang terberat yang ibu pernah alami sehingga ibu melakukan kebingungan dan stres? Oh, stres. Ya. Ya, ini di dalam mengajar barangkali sini saya ada melihat anak yang kadang-kadang saat kita mengajar dia tidak terlalu fokus dalam Ya. pelajaran kita. Ya. Nah, di sini saya tentu akan bertanya kepada mereka, Ya. ada apa kalian melakukan seperti ini? Nah, apa yang salah pada ibu? Mungkin Ya. kita introspeksi diri. Ya. Mungkin ada yang salah kita menyampaikan atau ada hal-hal yang menurut mereka mungkin ibu ini cerita apa gitu Ya. kan. Nah, Ya. mungkin itu menjadi suatu dilema juga. Saya tadi mengajar bagaimana ya? Ya. Nah, di situ kalau selama ini Oke. sebelum belajar juga. Jadi maksud saya stres itu bukannya stres itu kan banyak tingkatannya. Iya. Nah, dari Bunda, Oh, kalau bagi saya Pak, dilema
ada anak yang dia jarang bersekolah, dia itu alasannya tidak bersekolah itu karena membantu orang tuanya. Sedangkan guru lain dengan guru tersebut dia banyak tidak masuk. Ya, sebagai wali kelas ya Pak ya, tidak masuk. Jadi guru tersebut tidak ingin memberikan dia nilai. Nah, saya sebagai wali kelas untuk ini dilema juga, kalau saya mintakan nilai kepada guru yang bersangkutan, ini nanti anaknya bisa meremehkan kita. Tapi karena kita luas pemikiran kita menolong anak itu untuk membujuk guru yang bersangkutan untuk memberikan naik anak tersebut, masalah nilainya. Oke, dari Ibu Relita. Kalau saya dilemanya kehadiran Pak, kehadiran siswa. Kehadiran siswa itu kadang kita bingung, anak itu sehari datang, sehari tidak, sehari datang, sehari tidak, sehingga kalau saya yang saya lakukan itu melakukan pendekatan kepada anak terlebih dahulu, menanyakan kenapa kamu jarang sekolah. Nah, kalau misalnya saya ada tekanan dari rumah atau apa, mungkin bisa ditindaklanjuti, kunjungan ke rumah, gitu Pak. Mas Andi. Ya Pak, ini yang terdekat saja Pak, terkait dengan dilema orang tua. Artinya orang tua bukan tidak peduli dalam bahasanya, silakan anak saya diapain saja. Namun itu dilema, artinya ketika kita berbuat A, nantinya akan ada pro dan kontra. Dan itu membuat kita berpikir dua kali. Artinya kita akan memberikan yang terbaik atau mungkin motivasi kepada anak tersebut dan juga orang tuanya terkait dengan itu. Kalau Master, Baik. Sebuah stretching, tekanan ataupun dilema yang diberikan kepada guru sebagai pendidik. Yang pertama adalah kita sebagai pendidik itu tidak ada yang namanya stretching, stres tidak ada. Kenapa? Kalau kita sudah stres, pasti muridnya stres. Kalau kita sudah menganggap diri kita tidak bisa, muridnya pasti tidak bisa. Jadi how about me? Jadi bagaimana dengan saya? Who am I? Siapa aku? Itu dulu yang perlu kita itu, siapa aku? Kadang ada guru yang mengatakan aku hebat, aku pintar, aku jenius. Belum tentu. Karena apa? Awas ada orang sampingmu. Kita pintar, ada yang lebih pintar. Kita bodoh, ada yang lebih bodoh. Tapi jangan menganggap kita yang paling bodoh dan jangan menganggap kita yang paling pintar. Jadi stretching itu tidak ada pada saya. Yang membuat kita stres adalah ketika program yang kita sudah buat itu tidak sejalan dengan pimpinan kita, itu yang membuat kita stres. Karena apa? Karena bisa jadi pimpinan pada saat itu dalam keadaan tidak efektif, tidak dalam keadaan yang baik. Karena kebanyakan pemimpinan seperti itu, karena samanya juga dengan manusia kan begitu Pak. Itu yang saya sering dapatkan. Itu yang membuat saya stres. Kenapa? Sudah kita buat program sebaik-baiknya, itu belum tentu kepala sekolah mengasih menandatangani. Itu pasti dan itu sudah 20 tahun saya mengajar, itu yang saya temukan, dan itulah obat stres yang belum saya temukan. Kebetulan ada Pak Kasih nih, nanti saya akan wawancara Pak Kasih tentang masalah leadership tersebut. Itu ini dengar, makasih ya. Ini curhatan. Bukan curhatan, langsung Bukan apa. Jadi gini ya, dengar rangkum nah. Yang penting itu kita kan guru nih, saya juga guru. Misalnya saya bukan orang dari keguruan, tapi mengapa saya ada di sini? Karena saya seneng gitu loh. Ya kan, setelah kita punya niat kan kita seneng dulu. Nah kalau kita seneng, mudah-mudahan lah yang dibilang Mas Adi tadi, kita tidak akan mengeluh apapun. Terpulang dari anak yang kita ajarkan itu, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang rajin, ada yang kurang rajin. Ya pokoknya kita berusaha. Yang udah kita plankan, kita jalankan. Terbaik yang kita buatkan plan. Makanya plan A, plan B ini nggak gagal nih, buat lagi. Ini gagal nih, buat lagi. Terus kita kan harus berani eksperimen untuk menemukan satu formula sehingga anak itu cocok sama kita. 3 tahun loh masa kita kan. Tapi kalau kita hanya coba itu. Nah setelah kita coba dan berusaha semua, ternyata juga masih seperti itu, ya kita serahkan sama Allah aja. Kita doa, makanya anak itu perlu kita doakan. Bukan anak kita aja, murid kita juga kita doakan. Nah mungkin nanti dia berhasil nggak sama kita, tidak di pelajaran kita, tapi bisa aja dia berhasil di pelajaran olahraga, pelajaran agama, dia jadi Polri, jadi Korea, atau dia misalnya senang bahasa Indonesia, MC dan sebagainya. Jadi itu tadi, yang penting itu niat kita dan kita sayang, kita lakukan yang terbaik. Kalau terpulang anak itu tidak menerima semua materi yang kita berikan,
itu nggak salah dia gitu. Karena dia itu lahir kan nggak diharapkan untuk seperti itu gitu. Iya. Kalau bisa anak itu berdoa sebelum lahir punya IQ 130, ya mungkin dia nggak seperti itu, tapi kan dilema dari rumah tangga, orang tuanya, seperti apa dia dulu direncanakan sampai pendidikan itu kan nggak sama semua. Jadi kita nggak boleh stres atau putus asa, happy gitu. Jangan sampai kita terpikir aku harus gini nggak bisa. Ini anak ini mau dijadikan satu, ya kan? Tapi ini Ridwan nih, guru itu adalah orang yang selalu menunggu, sementara siswa itu adalah orang yang bisa datang silih berganti. Iya. Karena coba ibu udah 20 tahun Masih di sini juga. udah berapa itu yang udah diajar, Iya. apalagi guru muatan umum kan, matematika, Nah, bahasa Inggris, semua jurusan kita masuki. Nah, udah berapa murid kita itu, coba lihat. Oh ternyata murid aku yang ini ada yang berhasil itu, dulu aku seperti ini buat seperti itu. Gitu ya. iya. Jadi jangan stres ya. Nah, happy, seneng, percayalah kita tidak sendiri di sini. Karena ada Pak Kasih, ada kepala sekolahnya. Saya rasa kepala sekolah semuanya bagus semua, cuma mungkin caranya yang kan gitu. Gitu ya, Ya. untuk closingnya ya. Iya. Tetap semangat CGP Angkatan 10. Nah, apa ya? CGP hebat, CGP minat, CGP berbakat. Nah, saat sama-sama lah. Iya. Kompak ya kan. Kalau kita sama ya, oke. Beda kelas Pak. Nanti dipotong ya yang nggak apa ya. Kita yang apa? Foto kita baju bersama. Ya. CGP hebat, CGP CGP hebat. giat, CGP berbakat. Oke, kita Karena ya. saya simpulkan dari Bapak Ibu, karena saya terus nih. Ya, Saya. 1, 2, 3. CGP hebat, CGP giat, CGP berbakat. Terima kasih. Iya, makasih Makasih, Pak. Pak. Terima kasih Pak. Tuh, Pak Andi. Melimpahkan atau melaksanakan tugas ini dengan baik. Nah, kan itu tadi yang penting itu tadi. Karena itu tadi. Kalau saya Bapak Ibu, kadang orang nganggap saya ini dia Bapak Ibu ya. Tapi inilah saya sebenarnya. Karena sesuai saya bilang di bahasa nama saya Susilo, berarti saya Jawanya sudah Susilo. Berarti susila. Berarti saya siap untuk mengerjakan ya sosial apa segala itu lah. Jadi itu yang tadi, jangan CGP ini hanya Bapak Ibu mengejar satu aja nih dengan A ke atas, memang iya semua itu punya tingkat. Nah mungkin kita hidupnya sebatas itu saja. Mungkin itu saja. Silakan salah satu menjawab, boleh, mau semua silakan. Pak, saya dulu. Boleh Pak. Baik, terima kasih Pak. Kalau motivasi yang pertama adalah menggali kembali apa yang kita dapatkan, karena kita berada di zaman Gen Z. Ya. Nah, jadi Gen Z ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan IT. Artinya kita berada di era revolusi 5.0, bukan 4.0 tapi udah 5.0. Jadi sudah belajar Indonesian Society. Nah, kita sebagai guru tidak bisa mengajar secara metode konvensional. Misalnya kita cuma menerangkan aja dengan menggunakan media pakai pena, ini nggak bisa lagi. Kenapa? Dia anaknya kan jenuh. Kan dikatakan bahasanya ibu ini bapak ini sudah ketinggalan zaman, sudah nggak ada lagi seperti ini. Maka zamannya sudah berzaman IT. Contoh kayak saya matematika. Saya matematika semalam itu datang dari BGP langsung Pak, itu memberikan nilai saya 100 karena saya memang tidak menggunakan, sama sekali tidak menggunakan spidol. Saya sudah menggunakan IT semua termasuk komputer. Jadi itu menggunakan aplikasi pembelajaran namanya GeoGebra. Jadi itu semua sudah pesan, jadi tidak ada lagi menggunakan spidol, dan hasil pembelajaran anak saya nanti Bapak bisa saya kirimkan dengan YouTube. Jadi YouTube semua, jadi menggunakan animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu motivasi saya, karena untuk membalikan kembali harkat martabat derajat kita dia sebagai guru. Karena who am I, siapa saya gitu. Jadi kalau kita bilang aku nggak bisa, aku gini, aku stres gini, nanti anaknya kan ikut stres juga seperti itu. Terus yang kedua, selama ikut guru penggerak ini apakah diberikan pengimbasan kepada teman? Jawabannya iya Pak. Jadi kalau saya di kurikulum bukan itu saja. Jadi kurikulum saya sudah berganti menjadi kurikulum sekolah penggerak. Nah itu sudah saya ganti. Makanya saya bertanya kepada Bapak, ini pertanyaan yang saya katakan, karena ada di dalam kurikulum guru penggerak itu harus ada semacam kolaborasi dengan KSSMK-nya.
Contoh misalnya, Pak, kami butuh pemagangan guru. Jadi guru kami ini butuh dimagangkan di sekolah negara Santa Maria atau apa, biar dia terbuka cakrawalannya supaya tidak monoton begitu saja mengejarkannya. Kan itu seperti itu, Pak. Karena kalau kita ajarkan dengan saya, misalnya saya junior, tentu ibu kita akan mengatakan, oh saya sudah 20 tahun mengajar Pak Andi, Bapak baru 10 tahun, masih tinggi lagi. Nah, itu yang saya temukan dalam kontekstual kehidupan saya di sekolah, masih ada senioritas, masih ada aku ini. Nah, ya kan Bu, masih ada ini nih Bu, masih ada ini. Aku kesayangan kepala sekolah, ada itu. Jadi bahasa itu masih ada. Jadi perlu rasanya guru ini dimagangkan bukan dari kami sebagai pihak sekolah untuk mengeluarkan suratnya, tapi dari Bapak nanti. Misalnya kan, tolong terbitkan ini untuk mengikuti pelatihan ini ke sekolah ini. Jadi secara otomatis sekolah yang berada di cabang dinas wilayah 2 ini akan merasakan semuanya, bahasa sekolah yang Bapak harapkan seperti apa, itu akan tercapai. Itu pada saya Pak. Silakan Bu. Oke, baik Pak, motivasi saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak, saya sebenarnya ingin menggali apa sih yang ada di diri saya ini. Karena kalau tidak kita mulai dari diri kita tidak tahu kita itu seperti apa. Jadi sudah berjalan sekitar beberapa bulan ini, saya bisa melihat di mana kelebihan dan kekurangan saya. Nah, dari sana saya bisa belajar mana yang kekurangan saya bisa belajar lagi mana yang kelebihan saya, itu saya akan tonjolkan. Dan ini juga saya imbaskan kepada rekan sejawat saya. Karena apa? Saya juga tidak mau maju sendiri. Saya mau maju bersama sesuai dengan moto kita, bersama kita bisa. Dan guru penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu Pak. Menggerak. Iya, pokoknya bergerak lagi. Ya sama seperti yang Bu Realita dan Pak Andi tadi yang bilang Pak, motivasi yang kata orang ikut CGP itu bisa jadi kelas bola, ya kan Pak. Nah wasa itu mungkin jauh bagi saya, jauh dari Pak saya Pak. Tapi saya melihat teman-teman yang sudah lulus dari CGP, dan saya juga termotivasi dari mereka bagaimana ya seperti Bu Realita bilang tadi, apa sih yang ada dalam diri kita, bagaimana sih pembelajaran yang terbaik untuk misalnya pelajaran matematika. Dan misalnya saya di Pak Andi, jadi kenal sama Pak Andi kan Pak, jadi kan kami di CGP itu jadi sharing bagaimana pembelajaran yang bagus, bagaimana kita berhadapan dengan rekan kita gitu Pak. Ya, kalau saya Pak, ya hampir sama juga ya teman-teman. Pada awalnya saya hanya sekedar melihat ini CGP ini sebetulnya apa ya? Apa yang dipelajari di dalamnya gitu kan? Kok bisa dikatakan guru penggerak? Maksudnya bagaimana gitu kan? Jadi pada saat kami menjawab essay itu memang ada sejenis apa motivasi katanya kan? Kalau saya sih memang ingin belajar apa yang dipelajari dalam guru penggerak itu, apakah ada imbasnya ke kita nanti? Apakah bisa kita memberikan ilmu kita kembali kepada teman gitu kan? Jadi artinya di sini setelah saya masuk di dalam guru penggerak, oh ternyata memang ya selama ini yang kita lakukan hanya untuk diri kita sendiri. Sementara dengan teman-teman kita kadang agak sulit untuk berbagi. Nah, jadi selama kita menjadi guru penggerak, ya kita saling memberi masukan kepada teman baik di sekolah. Ya, orang sering bertanya sama kita ya karena sudah pendidikan guru penggerak, Pupit ini bagaimana caranya, gitu kan? Jadi apa yang kita dapat di dalam pelatihan, ya kita berikan, gitu kan? Kalau untuk menjadi kepala sekolah memang belum terpikir Pak. Nah, belum terpikir sama sekali. Saya ingin belajar dulu bagaimana saya bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin siswa dan memimpin teman-teman gitu kan. Mungkin bisa jadi kalau untuk saya udah berumur istilahnya, ya tahap ke sana mungkin akan saya coba, tapi untuk ke sana menjalani saya juga belum mampu gitu Pak. Tapi kalau memang udah ditargetkan harus seperti itu, ya kita akan menjalaninya. Gitu kan. Memang orang dinas menargetkan ini orang CGP ini harus di kepala sekolah nanti gitu kan. Ya kalau memang udah ditempatkan kita di situ, mau tak mau kita harus jalani sesuai apa yang kita dapat dari guru penggerak. Itu kalau saya Pak. Jadi terakhir ya Bu ya. Kira dengan CGP ini menurut Ibu bisa untuk diangkat menjadi kepala sekolah? Insya Allah Pak. Karena di sini kami belajar juga bagaimana cara memimpin.
bagaimana kita akan berkolaborasi dengan teman, gitu kan? Ya. Karena kebanyakan memang ya saya lihat banyak ya teman yang dari lulusan CGP ini jadi kepala sekolah, gitu kan? Itu tergantung motivasi masing-masing, keinginan masing-masing ada nggak ke sana. Kalau saya sih belum mampu rasanya Pak untuk menjadi kepala sekolah tuh masih jauh lah rasanya gitu. Karena sangat sulit ya Pak Agus jadi kepala sekolah ya. Begitu banyak tantangan kiri kanan atas bawah ya Pak. Nah itu kalau saya. Ini kan berarti siap berarti Bu ya. Ah. Kalau berarti besok ada usulan dari saya berarti yang ada rekan-rekan yang lulus nih berarti siap berarti ya. Insya Allah. Kalau memang udah putusnya bagaimana Iya. lagi ya Pak? Apa Ya, Iya. kita bisa menolak gitu kan. Yang namanya atasan menyuruh, Iya. kita Kita coba harus siap. jalani. Harus siap. Makanya kita dipersiapkan dalam pendidikan itu menjadi Jadi seorang pemimpin. pemimpin. Jadi Iya. kita kalau memang sudah dipercaya Pak, kita harus siap. Itu yang paling penting kan. Iya. Iya. Karena yang tahu siap tak siap kan Kita bisa diri kita sendiri. Iya. Kalau kita nggak siap, ngapain kita ikut? Iya. Benar. Sebelum kita mengikuti pasti kita tahu prospek ke depannya untuk apa. Iya, belajar dulu. Belajar dulu. Oke, Makanya kami bertanya sama Pak Agus nih bagaimana mengambil keputusan sebagai pemimpin kan Pak? Iya. Mungkin misalnya di pembelajaran bagi kami nanti kalau memang itu jadi kepala sekolah gitu Pak. yang penting ada komunikasi. Iya. Kita jalin komunikasi. Saling Insya Allah. berjalan, Iya. berkolaborasi, Iya. mungkin ya Pak. Tim, Mau iya. belajar. Kalau sendiri kita nggak bisa hidup sendiri. Iya, Iya, harus betul, tim. Pak. Betul. Harus betul tim. sekali. Berkolaborasi. Ya, sedangkan saya aja kasih aja masih diklat juga. Diklat PKP di Serasa masih kurang ya Iya, Pak ya ilmu eselon kita. 3 itu juga, eselon 2 itu juga. Ada pendidikan. Itu tadi. Semoga kita dengan pendidikan yang ada ini kita lebih baik. Bisa Paling tidak kita tahu kok tugas kita seperti apa. Ya, ikhlas dan Ya. menjalankannya. Iya. Iya. Ada pertanyaan lagi Pak Kasih? Lo? Ada lagi Pak? Oh. Foto dulu. Kita foto bersama dulu. Izin. Izin.